diutus menyelamatkan umat-umatnya itu dimulai dari mana? Yang pertama dimulai dari satu perintah. Ada misi yang diberikan Tuhan kepada Musa. Udah jelas di sini, kita sudah baca ini. Saya tidak perlu lagi baca secara panjang lebar. Pertanyaan-pertanyaan diagnostik saya di sini itu adalah apa? Pada siapa misi ini diberi? Tadi sudah jelas ya? Pada seorang yang bernama Musa. Pada seorang yang bernama Musa. Kapan misi ini diberikan? Misi ini diberikan pada waktu posisi Musa sementara mengembalakan kambing domba. Bukan pada waktu dia berada di Mesir sebagai posisinya sebagai pangeran. Tapi pada waktu dia sementara mengembalakan kambing domba, dan kambing domba itu milik bapak mertuanya yang bernama Yitro. Dia menggiring ternak-ternak itu sampai ke dekat gunung yang kudus disebutkan di sini, yang adalah gunung Horeb. Bagaimana misi diberikan? Melalui sesuatu yang tidak biasa. Kita baca tadi ya, kalau kita ingat apa yang kita baca itu, ada malaikat Tuhan menampakkan diri, tapi bukan menampakkan diri seperti bentuk manusia, tetapi menampakkan diri dalam bentuk semak. Semak itu menyala, tetapi tidak terbakar. Nah, itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri melalui itu. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh terdengarlah suara Tuhan yang berkata, "Wah Musa, aku akan mengutus engkau untuk melakukan ini dan itu dan seterusnya." Seperti yang kita baca, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini. Mengapa misi diberikan? Karena Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Apa Ibu Saudara, saya langsung buatkan aplikasi untuk kita. Bapak Ibu, selalu ada misi untuk kita. Selalu ada tugas untuk kita. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan tugas-tugas karena kita sudah memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan. Melalui apa? Melalui pelayanan-pelayanan kita. Apakah pelayanan itu hanya milik Bapak Gembala, milik kami sebagai hamba-hamba Tuhan? Tentunya kita akan mengatakan bukan hanya milik orang perseorangan. Tetapi karena ini misi Allah, misi bersama, maka Tuhan pasti juga akan menugaskan kita untuk melakukan misi yang Dia inginkan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa banyaknya orang di sekitar kita yang masih membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan, kan? Engkau kerja di tempat kerjamu, di sekelilingmu ada orang-orang yang belum percaya. Engkau sementara studi di sekolah, engkau kuliah di mana, di situ ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Engkau pergi kemanapun engkau pergi, engkau lakukan perjalanan kemana, di situ engkau akan bertemu dengan orang-orang yang belum percaya. Engkau dari Palembang menuju ke Tanjung Enim, duduk di sebelahmu sopir atau orang lain yang bersama dengan engkau. Orang itu kemungkinan besar belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan suruh engkau untuk melakukan misi baginya. Jadi misi itu selalu ada. Kapan misi itu diberikan? Pada waktunya Tuhan mau berikan kepadamu. Dan ini membutuhkan kepekaan kita. Tadi pagi juga saya cerita waktu khotbah di sini. Tiba-tiba anak saya yang sulung, yang pertama, cerita sama saya. Pak, ada teman saya Pak, tanya-tanya terus tentang Kristen Pak. Lo apa yang dia tanya? Kalian kalau gereja bagaimana sih? Kalau Alkitabmu apa sih isinya itu? Itu. Dia tanya, pernah masuk ke sini, kompleks ini, masuk ke gereja nak dia? Dia takut Pak katanya. Dia takut dari depan situ aja dia usapkan salam gitu ya, takut berdosa katanya. Tapi dia tanya-tanya terus tentang tentang kekristenan. Saya bilang, ini kamu ini kesempatan kamu untuk menjadi saluran Tuhan demi keselamatan temanmu. Beritahu tentang kekristenan. Beritahu bahwa di dalam nama Yesus semua orang akan diselamatkan, bukan atas nama yang lain.
Bapak Ibu, kapan misi itu diberikan? Tinggal butuh kepekaan kita. Engkau ada bersama-sama dengan keluargamu yang belum percaya, lalu Tuhan kelihatannya menggerakkan hatinya, engkau tangkap itu, beritahu dia tentang nama Tuhan Yesus. Maka engkau menjadi agen Allah yang baik. Maka Allah akan mencatat itu sebagai bagian dari buah pelayananmu di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi saya bagaimana? Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak punya profesi, saya memang dari dulu sudah begini. Saya buruh kasar, saya jarang baca Alkitab dan lain sebagainya. Engkau sudah diselamatkan atau belum? Itu pertanyaannya ya. Pada waktu keselamatan terjadi pada dirimu, Roh Kudus akan menindaklanjuti itu. Maka keinginan-keinginan untuk membaca firman pun akan dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga engkau baca firman, walaupun engkau tidak belajar secara formal, tapi engkau akan menjadi agen Allah bagi keselamatan dunia ini, bagi keselamatan umat yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dia selamatkan. Bapak Ibu Saudara, memang dalam teori misi seperti khotbahnya Pak Pendeta Haning beberapa waktu yang lalu ya, kita bisa saja pergi ya, jadi Allah Tuhan secara langsung. Kita bisa saja menjadi pengutus gitu ya, seperti gereja ini melakukan pengutusan untuk banyak hal, seperti kami di SCTE melakukan pengutusan untuk mahasiswa kami. Tapi juga Bapak Ibu Saudara bisa menjadi bagian memberi dari sedikit yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu untuk melakukan pelayanan-pelayanan misi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini bagian pertama kita renungkan hari ini. Ada sebuah misi yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, langkah kita sesudah misi diberikan, itu langkah pertama itu apa? Langkah pertama itu, kita renungkan itu ada di ayat yang ketiga dari pasal 3 yang kita baca ini. Ayat 3 bunyinya begini, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita pun dalam posisi Musa, pasti ada perasaan ingin tahu ya, wah ini tidak biasa ini. Kenapa kok ada semak kelihatannya menyala tetapi dia tidak terbakar oleh api? Maka ada ada rasa ingin tahu dari Musa. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan ini. Saya renung-renungkan bagian firman Tuhan ini. Ini rupanya bagian tahap pertama dari Allah untuk mendekati Musa lagi, supaya dia menerima tugas pengutusan yang dari Allah ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri di situ. Lalu kemudian Musa datang mendekat, dan rasa ingin tahunya ini kemudian berbuahkan sesuatu yang kemudian dia mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Musa sudah lama hidup dalam dunia. Ya. Musa ini sudah cukup lama hidup di dalam dunia. Dia lama di Mesir, sudah jadi seorang muda yang luar biasa, pindah lagi ke Midian. Dan sudah cukup lama dia berada di Midian. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri untuk mengutus dia membebaskan umatnya ini, sudah cukup lama. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun tetap mau meraih Musa di dalam posisinya seperti sekarang ini. Posisi Musa pasti dia rutin kerja, ya. Pagi-pagi dia bangun, ambil tongkatnya, ambil air sekedarnya, mungkin ambil roti daging sedikit, dia taruh di tongkatnya itu, kemudian dia jalan, dia teriak, dia buka kandang kambing domba yang adalah milik bapak mertuanya ini, ikut dia ke padang rumput. Dia kasih makan, dia bawa lagi ke oase, dia bawa lagi ke dekat sumur, dia tuangkan air, kambing domba itu minum. Kalau ada yang tersesat, dia cari, kemudian dia bawa lagi ke kumpulannya. Kalau ada yang terlalu menyimpang, dihalaunya. Inilah peristiwa ini. Dihalaunya kambing domba itu
Walaupun sudah agak jauh dari tempat mereka tinggal, tetapi dia pastikan itu aman. Dan inilah rutinitas yang dilakukan oleh Musa tiap-tiap hari. Dia sudah berkeluarga. Dicatat bahwa dia menikah dengan anak dari imam di Midian itu, bernama Rehuela Sipora. Dia sudah punya beberapa anak laki-laki. Maka sudah cukup lama dia berada di sana. Dan itu rutinitas yang dia lakukan tiap-tiap hari. Pagi-pagi bangun, bawa kambing domba, mungkin bercengkrama sedikit dengan anak-anaknya. Baru kemudian dia melakukan tugas-tugasnya normal tiap hari. Kembali lagi sore harinya, dia bertemu dengan keluarganya, beristirahat dia, bangun pagi lagi, dia lakukan lagi rutinitas itu terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir saya mau uraikan di sini adalah track recordnya Musa ini, latar belakang hidupnya, rupanya diliputi dengan kekecewaan. Kecewaan karena apa? Ya tadi, dia mau bela seorang Israel yang lagi dicambuk oleh orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu, tetapi orang Israel yang ditolong justru mengatakan, kamu siapa? Ngapain kau melakukan itu? Pada waktu ada dua orang berkelahi lagi kemudian, lalu dia pisahkan, dia bilang, orang-orang itu bilang, kamu, emangnya siapa kamu? Apakah kamu akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Waduh. Dia mau melakukan yang terbaik untuk umatnya, untuk saudaranya, tetapi mereka malah demikian. Pasti timbul kekecewaan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, kekecewaan dapat menjadi bibit ketertutupan kita terhadap segala sesuatu. Mulai dari keluarga tadi ya, rutinitas kita jalani, kerja kita jalani, kekecewaan kita alami. Wah, ini biasanya akan membuat seseorang itu berpikir, kalau saya boleh, saya aman-aman aja lah hidup saya. Kalaupun saya masuk gereja, ya udah saya masuk gereja seperti normal saja begitu. Kalau ada tugas dari Tuhan atau apa, sudah tidak usah lagi. Poin yang pertama ini saya mau beritahu pada kita Bapak Ibu, seberapapun usia kita masih muda atau kita udah lumayan berumur, Tuhan tetap mau mengutus kita dengan syarat yang pertama itu apa? Harus ada curiosity, ya. Harus ada rasa ingin tahu terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita, terhadap kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena semua rutinitas tadi biasanya membawa kita kepada sesuatu, kita menutup diri, yang penting aku aman. Orang lain di sekitar saya mau jadi apa, terserah mereka mau jadi apa. Aku begini, engkau begitu. Ya, aku sudah diselamatkan, terserah Tuhan mau buat apa kepadamu, terserah saja. Bapak Ibu, dimulai dari rasa ingin tahu. Kenapa Tuhan berbuat begitu kepada orang-orang itu ya? Kenapa ada orang yang sakit di sekitarku ya? Kenapa ada orang yang kekurangan di sekitarku? Kenapa banyak yang menderita di sekitarku? Kenapa ada perbuatan ajaib yang pernah Tuhan lakukan kepada orang itu melalui orang yang lain, bukan melalui aku? Kenapa banyak yang ajaib terjadi di sekitarku? Ini butuh kepekaan kita. Rutinitas kita jangan membawa kita terlena dengan itu. Harus ada tindakan terobosan dari kita. Dan kepekaan ini pun akan berbuah hal yang manis. Gitu ya. Sama seperti anak saya tadi. Di sekitar kita sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan jiwa-jiwa untuk kita layani. Dan bagaimana caranya kita menindaklanjuti itu? Butuh terobosan-terobosan. Keluar dari kehidupan rutinitas kita setiap hari. Dari kebiasaan-kebiasaan kita yang normal. Dari semua tabungan-tabungan kita yang cukup banyak ini, kita mau kasih untuk siapa? Untuk membuat apa? Tuhan bilang, kasih sedikit untuk pelayanan gereja. Ini sudah mau Natal. Ini ada perlu dana Natal. Kasih untuk gereja. Nanti engkau akan lihat. Nanti Tuhan alirkan dana lebih banyak lagi kepada keluargamu. Bukan hanya pada engkau, tapi kepada anak-anak keturunanmu di kemudian hari. Karena pada waktu engkau alirkan itu,
berkat disimpan di sorga untuk anak keturunanmu selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, perlu kepekaan, perlu rasa ingin tahu terhadap perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah lakukan, terhadap hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita raih dalam dunia ini, berkaitan dengan keselamatan yang harus dimiliki oleh orang lain, bukan hanya kita saja yang memiliki. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah kedua, tapi ini poin yang ketiga, itu adalah jangan kehilangan rasa suci, rasa kudus di dalam diri kita. Ini saya uraikan dengan cepat saja. Ini Musa ini, saya katakan tadi dia sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama hidup, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami banyak tantangan dalam kehidupan, dan dia juga bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup. Ya, kelakuan mereka pasti sedikit-sedikit akan ditiru oleh dia ya. Apa yang mereka katakan, biasa berkata kasar, maka dia pun akan ngomong kasar. Biasa orang berpikir sembarangan terhadap satu yang tidak benar, dia pun akan ikuti itu. Dia akan larut kepada kebiasaan-kebiasaan tempat di mana dia bergaul. Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan rasa suci. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya, tetapi diri kita harus suci. Harus kudus di hadapannya. Dia mulai dari apa? Dari pikiran. Di ayat yang keberapa ini? Ayat yang kelima. Kita baca dulu di sini. Ayat yang kelima mengatakan begini. Lalu ia berfirman, yaitu Tuhan ya, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Misi Allah itu adalah misi yang kudus. Misi Allah itu bukan adalah misi yang bisa cari untung, bisa mendompleng ketenaran, bisa mendompleng supaya orang kenal, bisa melakukan jasa 1, 2, 3, 4. Oh Bapak Ibu Saudara, misi Allah dalam meraih jiwa itu adalah misi yang kudus. Maka pribadi kedua Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus, rela datang ke dalam dunia ini untuk disalibkan demi melakukan itu. Ada tawaran ya. Kalau bisa lalu daripada cawan ini. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Maka kata Yesus apa di Taman Getsemani? Biarlah cawan ini tetap aku minum. Ya? Biarlah aku tetap disalib. Demi pengudusan umat yang kepadanya aku diberikan tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas pengutusan, tugas misi dari Tuhan adalah tugas yang suci, adalah tugas yang kudus. Betapa kita sering bergaul dengan teman-teman kita di tempat kerja, di lingkungan kita, dalam konsep-konsep yang kita baca secara ekonomi, secara materi. Bukankah itu membentuk semua pola pikir hidup kita? Sehingga kadang-kadang keinginan Tuhan itu sudah mentok di kepala kita. Sudah tidak bisa masuk lagi kalau sudah diisi dengan segala macam hal yang sudah kita serap. Dan kadang-kadang berpikirnya sudah agak kurang kudus. Berucapnya sudah agak kurang kudus. Bertindaknya juga sudah agak kurang kudus. Tuhan bilang sama Musa apa tadi? Musa, jangan dekat-dekat di sini. Kau tidak tahu itu tempat kudus. Selama ini engkau sembarangan saja. Sebagai seorang gembala engkau mau kemana pergi. Sebagai pengembala ternak engkau menjelajahi semua tempat di sini. Tetapi khusus yang ini, dekat gunung yang suci ini, dekat gunung Horeb ini, tempat di mana semak itu menyala, aku minta kepadamu, bukalah kasutmu. Jangan engkau dekati tempat itu dengan kasut yang kotor. Jangan engkau dekati itu dengan pikiranmu, dengan kebiasaanmu yang tidak suci. Karena aku ingin kehadiranku ini ditanggapi juga oleh engkau dengan dirimu yang suci. Bapak Ibu Saudara, langkah kedua dari sini itu adalah apa?
harus ada kesucian yang terjaga. Harus ada kesucian yang terjaga. Harus ada tanggapan-tanggapan yang kudus dari perintah kudus yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Maka dengan cara demikian, Tuhan akan memakai kita luar biasa. Nanti kita coba itu. Nanti kita coba. Kita belum ngomong pun sama orang yang kepadanya Allah ingin selamatkan. Orang itu sudah lihat perilaku kita, tindakan kita, dia sudah lihat ucapan kita. Satu kalimat, dua kalimat kita ucapkan, maka dia akan diberkati. Dan dia akan menjadi sama dengan kita, yaitu menjadi umat yang diselamatkan. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, yang terakhir, tapi poin yang keempat ini adalah akhirnya Musa menerima penugasan itu. Nah, saya lompat ke pasal yang keempat ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita. Pasal 4 ayat yang ke-20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dari Midian kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Saya lupa tadi cerita ya, bahwa pada waktu ini, Tuhan sebetulnya sudah kasih tongkat kepadanya sebagai bukti bahwa Tuhan akan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca barusan ini, yang saya baca barusan ini adalah pembuktian bahwa akhirnya Musa sedia untuk berangkat. Dia sedia untuk diutus, untuk menyelamatkan umat Israel. Tapi Bapak Ibu, apakah sesederhana itu? Kita lihat langkah menuju ke arah ini agak rumit ini. Saya mencatat beberapa hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama, Musa ini banyak argumennya dengan Tuhan. Yang pertama itu pasal 3 ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Ini argumen yang pertama yang saya temukan di sini. Di situ Musa bilang, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Waktu begitu ya, argumennya mantap nih. Siapakah aku ini, maka aku yang dipilih untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Oh, Tuhan sudah tahu. Iya tahu aku kau. Kamu tuh dididik di Mesir, gitu ya. Kamu itu nak besar di antara saudara-saudaramu. Kamu dididik dengan segala macam filosofi Mesir. Kamu itu begini begitu. Oke, kata Tuhan. Komplainmu aku dengar. Ini argumen Musa yang pertama. Argumennya yang kedua itu ada pada ayat yang ke-13. Tuhan sudah jelaskan, masih dia komplain yang kedua. 13 dia mengatakan apa? Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, bagaimana tentang namanya? Ini dia. Tadi kan, siapakah aku ini? Sekarang dia bilang, lah kalau mereka tanya, siapa nama yang mau aku beritahu? Siapakah kamu yang mengutus aku kepada mereka? Aku mau ngomong apa? Ya Allah, Tuhan jelaskan, aku adalah aku, I am that I am. Ya, aku adalah aku. Aku yang ada dari yang aku ada. Itu. Di sini muncul tetragramaton YHWH itu. Aku ada dari diriku sendiri. Tidak ada yang mengadakan aku. Kasih tahu bahwa itu namaku pada mereka. Oke. Tapi saya temukan lagi. Pasal 4 ayat 1 masih juga dia komplain. Musa bilang apa? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Waduh. Sudah bertanya siapa dirinya, siapakah kamu? Sekarang dia bilang, bagaimana kalau tetap mereka tidak percaya? Aku mau ngomong apa? Yang keempat, pasal 4, yang ayat yang ke-10. Tadi Tuhan sudah beritahu ya, Tuhan kasih tongkat dan segala macam itu, mujizat-mujizat Tuhan lakukan di hadapan Musa. Pasal yang keempat ayat yang ke-10,
Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara. Wah, banyak sekali, panjang lebar di argumennya ini. Sudah kasih tahu nama Tuhan, sudah Tuhan yakinkan dengan mujizat itu pasti. Lalu dia bilang, aku punya kelemahan, aku tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin aku bisa menyampaikan ini kepada mereka? Tuhan bilang, itu kan ada Harun. Harun itu kan kakakmu, bawa dia ikut serta. Ketemulah Firaun itu. Beritahu bahwa umatku akan beribadah. Lepaskanlah kami dari Mesir. Wah, kalah lagi argumennya Musa. Tetapi dia tidak kalah. Yang terakhir masih dia berargumen lagi. Dan ini Tuhan mulai marah. Ini ya, kemarahan Tuhan sampai ubun-ubun. Sudah dijelaskan begitu terakhir. Utus saja siapa yang lebih layak kau utus. Jangan aku. Nah, ini udah klimaksnya. Sudah tidak ada argumen lain kan? Utus saja orang lain. Jangan aku diutus. Tapi masa Tuhan kalah sama Musa? Tuhan jelaskan lagi, Tuhan paksa dia lagi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya hingga pasal 4 ayat yang ke-20 kita baca tadi. Akhirnya dengan berat hati dia ajak Rehuela Sipora, dia ajak anak laki-lakinya, naikkan barang di atas keledai, naikkan mereka di atas keledai, berangkatlah mereka menuju ke tanah Mesir. Ini pasti berat hatinya. Pergi ke tempat yang mengancam hidupnya. Pergi ke tempat yang mencari-cari dia untuk ditangkap. Pergi ke tempat yang memedihkan hatinya oleh karena saudara-saudaranya tidak menerima dia sebagai penyelamat. Tadi pagi juga saya cerita waktu kami pindah dari Anjungan, kebetulan 10 tahun lebih kami di sana, saya di sana, pelayanan di sana, di Kalimantan Barat. Waduh, mau pindah ini bagaimana ini? Waduh, sambil bungkus buku-buku, pakaian-pakaian, barang-barang yang bisa dibawa, sambil bungkus ada meniti air mata. Ini akan meninggalkan keluarga di sana, meninggalkan saudara-saudara di sana, meninggalkan memori-memori yang indah di sana, meninggalkan banyak hal di sana. Itu yang akan ditinggalkan. Yang akan dihadapi belum tentu apa. Jangan-jangan di sana bagaimana? Nanti mau pergi ke sana bagaimana? Adakah ancaman di sana? Adakah begini dan begitu? Ini mungkin juga Musa rasakan demikian. Mau tinggalkan Midian sudah sekian lama, punya anak, punya istri, punya anak di sana, sudah mapan hidupnya, sudah oke begitu, enggak usah lagi. Tapi Tuhan bilang kamu pergi. Lakukan tugas demi penyelamatan umatnya. Kamu yang terpilih, tidak boleh ada argumen yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maukah kita bersama dengan Tuhan melakukan misi penyelamatan dalam dunia ini? Boleh kita berargumen, tidak apa-apa. Tuhan, aku begini Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak pandai bicara, aku ini begitu, aku ini begini, hidupku belum mapan benar, hidupku masih begini, tapi aku sudah ketuaan. Mungkin juga argumen begitu ya. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu berangkat, kamu aku suruh kasih tahu kabar keselamatan kepada orang itu, kamu aku suruh melakukan ini, di ujung segala argumenmu, engkau tidak akan pernah menang dengan Tuhan.